Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novella, NIM 21101049, Program Studi Administrasi Publik. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen aset proyek. Materi pertama yaitu mengenai aset. Aset itu bisa kita katakan jikalau kita memerlukan komunikasi yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, kita pasti membutuhkan sebuah alat. Nah, alat ini kita sebut handphone. Handphone ini termasuk dalam aset. Kemudian pengertian aset sendiri, menurut standar akuntansi pemerintahan atau SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kemudian pengertian yang selanjutnya yaitu aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik berwujud atau tangible maupun yang tidak berwujud atau intangible, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Kemudian yang selanjutnya, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, nilai fungsi, nilai kepemilikan, nilai ciri khas, dan nilai prestise yang dimiliki baik oleh perorangan, individu, maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk aset. Aset itu berwujud dua bentuk, yaitu yang tangible atau yang berwujud, satu lagi yang tidak berwujud. Nah, aset dalam bentuk berwujud ini adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun bentuk dari aset tangible ini contohnya seperti tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan, atau aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada aset intangible atau yang tidak berwujud. Aset intangible ini adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nah, contoh dari aset intangible ini atau yang tidak berwujud itu seperti hak paten, hak merek dagang, dan juga hak cipta. Kategori aset. Menurut Budi Susilo, kategori aset itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu aset operasional. Aset operasional adalah aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang, dimiliki dan dikuasai untuk digunakan operasional perusahaan atau pemerintah. Kemudian ada aset non-operasional. Aset non-operasional ini aset yang tidak merupakan bagian dari integral atau bagian dari operasional. Berbeda dari yang aset operasional tadi, aset non-operasional tidak menjadi bagian dari operasional itu. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa akan datang, dan karena itu bersifatnya surplus terhadap persyaratan operasional. Kemudian yang ketiga ada aset infrastruktur atau aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, dan kemudian contohnya itu seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu community asset. Sebenarnya community asset ini adalah aset milik pemerintah, di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas atau tidak dapat dialihkan.
Contoh community asset ini seperti museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Lanjut kepada manajemen aset dan proyek. Apa sih pengertian manajemen aset? Menurut Prawoto, manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktek kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dan biaya yang paling efisien. Kemudian ada juga menurut pengertian manajemen aset menurut Federal Highway Administration and the American Association of State Highway and Transportation Official dalam aset manajemen primer mendefinisikan manajemen aset sebagai pemenuhan tingkat layanan yang diperlukan dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang disediakan bagi pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian ada menurut Hastings yang mengatakan bahwa manajemen aset itu serangkaian kegiatan yang terkait dengan identifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, identifikasi kebutuhan dana, memperoleh aset, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, menghapus atau memperbarui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Nah, tadi udah ada beberapa pengertian dari manajemen aset. Dari berbagai pengertian tadi, kita dapat mengambil intinya bahwa manajemen aset itu adalah pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pemusnahan atau pembuangan. Nah, tujuan manajemen aset menurut Nemer itu dalam proyek penelitian berjudul Asset Management berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset itu adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik dapat diperoleh. Lanjut, ada menurut Hambali, ada 5 tujuan dari manajemen aset. Yang pertama, kejelasan status kepemilikan aset. Kemudian ada inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset. Kemudian ada optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Selain itu, optimasi aset ini dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa, dan apa yang mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset tersebut. Yang keempat, untuk pengamanan aset tujuannya, dan yang terakhir adalah untuk dasar penyusunan neraca. Lanjut ke siklus hidup aset. Nah, menurut Hastings ada tahapan utama dalam siklus aset itu. Yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Kemudian ada kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset. Kemudian ada analisis prastudi kelayakan fisik dan keuangan, perencanaan kelayakan fisik dan keuangan, akuisisi, operasi dukungan logistik dan pemeliharaan, memantau monitoring dan review, dan yang terakhir adalah pembuangan atau disposal. Nah, ini ada alur manajemen aset. Ini merupakan skema alur manajemen aset yang bersumber dari Sugiyama. Yang pertama itu ada pengadaan aset, lalu lanjut inventarisasi aset, kemudian kita legal audit aset, terus dilakukan penilaian aset, operasi dan pemeliharaan, kemudian ada penghapusan aset, rejuvenasi, dan yang terakhir adalah pengalihan atau pemusnahan aset. Tahapan kerja manajemen aset. Menurut Sregar menyebutkan bahwa tahapan kerja manajemen aset dibagi dalam 5 tahap. Yang pertama itu adalah inventarisasi aset. Meliputi inventarisasi fisik dan yuridis legal. Tahap selanjutnya yaitu legal audit, yaitu berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu penilaian aset.
Penilaian aset ini di mana hasil dari penilaian aset dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. Kemudian ada tahap selanjutnya, optimasi pemanfaatan. Ini merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume legal dan ekonomi yang dimiliki dari aset tersebut. Aset yang memiliki potensi yang dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu pengembangan SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset. Oke, lanjut kepada strategi pengelolaan aset. Strategi pengelolaan aset ini harus melingkupi beberapa indikator. Yang pertama itu berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Ya harus sejalan dengan kebijakan dan strategi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Yang kelima, memperhitungkan risiko aset terkait dan criticalities aset tersebut. Kemudian yang keenam ada mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem existing aset dan important aset. Yang ketujuh, menyatakan fungsi, kinerja, dan kondisi sistem aset yang ada, baru, dan aset yang penting yang diinginkan di masa depan pada rentang waktu sejalan dengan sumber daya manusia dari rencana strategis organisasi. Yang ke-8 jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip di mana aset dan sistem aset itu akan dikelola. Yang ke-9 memberikan informasi, arahan, dan bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset tadi dan rencana pengelolaan aset itu akan diproduksi dengan baik. Kemudian ada termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset dan rencana. Dan yang terakhir itu dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kontrak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini dibuat sadar manajemen aset itu merupakan kewajiban strategi terkait. Lanjut materi nilai aset. Menurut Trisno ada 5 nilai aset. Yang pertama itu adalah utility value atau nilai manfaat. Utility value ini merupakan ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya ada cost value atau nilai biaya. Nilai biaya ini ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya. Untuk pemeliharaan dan untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada exchange value atau nilai pertukaran, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dengan fungsi waktu. Kemudian yang keempat itu ada price value atau nilai jual, yaitu ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang kemudian dikaitkan dengan fungsi waktu. Yang terakhir ada estimate value atau nilai kepuasan. Ini merupakan penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok, baik secara estetika, budaya, sosial, politik, sejarah maupun spiritual dan komersial. Nah, ternyata aset itu juga memiliki permasalahan-permasalahan
Dan berikut adalah permasalahan-permasalahan dari aset. Yang pertama itu aset memiliki treatment yang spesifik. Kadang kan ada aset yang butuh perawatan yang ekstra gitu ya. Apalagi aset-aset yang nilainya tuh fantastik, harganya pasti memiliki treatment yang sulit juga. Kemudian yang kedua ada aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. Kemudian ada aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda. Terkadang ada aset yang perlu kita fokuskan masalah-masalah legalnya. Kemudian ada pemanfaatan aset yang belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Jadi kayak asetnya sebenarnya fungsinya tuh bagus banget. Ini barangnya bagus banget, tapi karena pemanfaatannya tuh belum maksimal, jadi dia terasa seperti aset yang biasa-biasa aja. Kemudian selanjutnya ada masalah mengenai proses pencatatan aset yang tidak sistematis dan terintegrasi. Kadang kalau misalnya udah lama, pasti catatan-catatan, apalagi dulu masih manual, belum terkomputerisasi, pasti ada yang hilang atau ada yang tidak lengkap dalam pencatatannya dan bahkan hanya mengandalkan satu orang. Kemudian ada manajemen data masih manual seperti yang tadi kita katakan belum terkomputerisasi. Kemudian ada perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal. Jadi aset dibeli, tapi nggak ada perencanaan yang baik gitu untuk pemanfaatan dari aset ini. Padahal harga yang dikeluarkan untuk bisa memiliki aset ini sangatlah kecil. Makanya dari itu ini menjadi sebuah permasalahan di mana aset yang baik tapi pengelolaan tidak baik atau pemanfaatannya kurang baik. Makanya dia jadi tidak optimal. Kemudian ada fase siklus hidup aset. Fase-fase siklus hidup aset ini menurut Haryono ada beberapa. Yang pertama itu fase perencanaan, yaitu kita ada kebutuhan untuk suatu aset itu kita rencanakan untuk kita miliki. Kemudian ada fase pengadaan. Setelah direncanakan tadi, pasti kita akan berproses untuk pengadaannya, untuk dibeli, dibangun, ataupun dibuat. Kemudian lanjut ke fase pengoperasian dan pemeliharaan. Aset yang telah dibeli, telah didapat, telah dibangun, telah dibuat itu pasti memiliki pemeliharaan dan juga bagaimana pengoperasiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terkadang fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik, penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaannya. Karena yang namanya barang bisa saja rusak kalau perawatannya tidak baik atau pemeliharaannya tidak baik. Dan yang terakhir adalah fase penghapusan. Jadi barang-barang yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, barang-barang yang sudah rusak begitu, akan dilakukan penghapusan ketika umur ekonomisnya itu telah habis ataupun kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset telah hilang. Lanjut ke penilaian aset. Penilaian aset ini dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga dari aset tersebut. Nah, secara tidak langsung, penilaian aset ini banyak manfaatnya. Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi. Kemudian untuk mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dan aset yang segini tidak mungkin diberikan pinjaman yang melebihi daripada harga aset tadi. Kemudian ada mengetahui nilai penyertaan dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan
pihak swasta. Kemudian ada memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Kemudian ada mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling atau risk-leg. Lanjut, untuk mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah maupun pembelian tanah. Optimalisasi aset. Nah, menurut Blomquist dan Aldrich ini, mereka menyebutkan bahwa optimasi itu adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi yang membuat suatu seperti desain, sistem, atau keputusan menjadi sesempurna, sefungsional, atau seefektif mungkin. Kemudian ada dari Schreger, beliau menyebutkan bahwa tujuan optimasi aset secara umum itu adalah untuk mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset, meliputi bentuk, ukuran, fisik, dan juga legal, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan aset, terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi. Jadi, kalau dari pendapat kedua ahli ini, kita kesimpulan bahwa optimalisasi aset ini tujuannya adalah agar aset-aset ini bisa menjadi sempurna, bisa sangat fungsional, dan bisa efektif mungkin untuk kita gunakan dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada manajemen proyek. Nah, menurut James R. Chapman ini, manajemen proyek itu adalah sekumpulan prinsip, praktek, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan resiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Manajemen proyek ini penting nggak sih sebenarnya? Mengapa suatu organisasi itu membutuhkan manajemen proyek? Nah, jawabannya adalah karena jadi manajemen proyek ini mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang tentunya bermanfaat untuk organisasi itu sendiri, kebaikan organisasi tersebut. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya proyek, dan yang terakhir itu memaksimalkan pemakaian sumber daya. Jadi dengan adanya manajemen semuanya dapat teratur dan dapat di-manage dengan baik. Ada macam-macam proyek, ada beberapa. Yang pertama itu proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Contohnya itu pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembuatan boiler yang bentuknya pokoknya konstruksi. Kemudian ada proyek penelitian. Proyek penelitian ini berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman. Ini biasa muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Dan setelah produk baru ditemukan atau dibuat, biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan. Jadi untuk diteliti intinya untuk inovasi-inovasi terbaru sih. Kemudian yang terakhir itu adalah proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Nah, kalau manajemen jasa ini muncul itu dalam perusahaan maupun instansi pemerintah juga. Ini tuh berupa seperti perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan pemberian training, intinya yang berhubungan dengan jasa. Lanjut ada perencanaan proyek. Nah, perencanaan ini adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Ada beberapa tahapannya. Tahapan konseptual proyek itu meliputi 3. Yang pertama itu atau KAK atau kerangka acuan kinerja.
Yang di sini adalah produk yang dibuat oleh owner atau pemilik dari proyek tersebut untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Jadi seperti ini loh acuan-acuannya dalam penyelesaian proyek ini gitu. Yang kemudian ada studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek ini fungsinya untuk menganalisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek pasar dan permintaan, aspek teknisnya, aspek manajemen dan koordinasi pelayanan proyek, aspek finansial, dan aspek hukumnya. Jadi ada beberapa aspek yang kita analisa melalui studi kelayakan proyek ini. Dan yang terakhir ada detail engineering design. Jadi seluruh KAK-nya udah setuju, studi kelayakan proyeknya udah bagus, kemudian masuk pada detail engineering yang terakhir, yaitu pada fase ini pemilik proyek menugaskan konsultan perencana tadi untuk melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyeknya gitu. Lanjut ke pengadaan atau pelelangan proyek. Jenis-jenis pelelangan dan pengadaan itu ada beberapa juga. Yang pertama itu pelelangan umum atau terbuka. Jadi pemilihan penyedia barangnya atau tendernya lah. Itu untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang asal dia memenuhi syarat tadi. Itu. Kemudian ada pelelangan terbatas, yaitu metode pemilihan penyedia tadi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini dan untuk pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, atau bernilai di atas 100 miliar rupiah. Jadi ini terbatas hanya untuk yang memenuhi syarat ini ya. Jadi tidak terbuka untuk terbuka namun terbatas gitu. Kemudian ada lanjut itu pemilihan langsung. Nah, dalam metode ini pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tadi tidak efisien gitu. Makanya lanjut ke langsung pemilihan langsung gitu. Ini tidak efisien itu bisa dari segi biayanya ataupun dari penyedianya, nggak ada yang pas gitu. Maka dari itu bisa kita lakukan secara pemilihan langsung dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran itu sekurang-kurangnya itu tiga penyedia, 3 tawaran dari penyedia yang telah lulus prakualifikasi tadi yang pertama-tama banget gitu. Kemudian yang keempat itu ada pengadaan langsung. Nah, jadi pengadaan langsung ini nggak melalui pemilihan, pelelangan. Jadi dia langsung, yaudah pengadaan langsung aja. Dia tidak pengadaannya tuh tidak melalui pelelangan, seleksi, penunjukan langsung, dan dapat dilakukan terhadap pengadaan barang atau pekerjaan lainnya yang bernilai paling tinggi 200 juta. Jadi ada batasannya gitu. Bisa dilakukan langsung dengan pengadaan langsung, tidak pakai penyedia. Lanjut ada konsep perencanaan, tahapan pelaksanaan. Langkah-langkah perencanaan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian terhadap gambar rencana dan spesifikasi teknis proyek dan yang ada agar bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi dan konsultasi perencana. Kemudian melakukan perhitungan dan teliti terhadap volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan serta tenaga kerja yang digunakan. Kemudian menyusun anggaran, biaya pelaksanaan dengan rinci. Kemudian memilih jenis teknologi atau peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan perumusan kegiatan dengan jadwal yang akurat dan terpadu. Dan terakhir persiapan administratif, pengadaannya, perencanaan, kesehatan keselamatan kerjanya dan semua perencanaan sistem informasi. Ada selanjutnya rekayasa nilai. Rekayasa nilai itu dapat diartikan sebagai melakukan kajian dengan menjamin fungsinya tetap seperti yang diinginkan.
Kemudian ada fungsi menjadi tolak ukur dari pencarian alternatif pemecahan masalah. Ada selain adanya kriteria biaya rendah, juga didapatkan kinerja yang tinggi dan optimasi biaya dan kinerja untuk mendapatkan manfaat yang besar. Lanjut ada perencanaan sumber daya. Itu yang pertama ada perencanaan biaya proyek, yaitu biaya yang diperlukan untuk suatu proyek dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi biaya proyek dengan tahapan sebagai berikut. Ada tahapan pengembangan konseptual, ada tahapan pelelangan, kemudian ada tahapan pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada perencanaan tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan proyek tersebut. Harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan mencapai keberhasilan suatu proyek. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan tenaga kerja adalah produktivitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja pada periode selanjutnya, jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap, dan kemudian ada keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan jumlah peralatan yang dibutuhkan bergantung pada hal berikut: durasi kegiatan, kondisi lapangan, keadaan cuaca, efisiensi alat, kemampuan operator, kapasitas, dan jumlah alat. Jadi perencanaan peralatan ini juga penting sama pentingnya, karena peralatan yang menjadi membantu SDM tadi untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada perencanaan penggunaan material. Penggunaan terhadap material ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan penggunaan material menjadi efisien dan efektif dan tidak terjadi masalah akibat tidak tersedia material pada saat dibutuhkan. Misalnya kita mau pesan material semen misalnya gitu, nah merek ini gitu, tentunya harus ada perencanaannya dulu, karena takutkan ternyata nggak ada, tidak tersedia. Nah, tidak perencanaan material di sinilah sangat berguna sekali. Lanjut ada pengendalian proyek. Ada setidaknya 3 langkah dalam proses pengendalian proyek. Itu yang pertama, menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan. Ada standarnya seperti spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Kemudian ada membandingkan performansi aktual dengan performansi standar, hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang telah direncanakan. Yang terakhir, cara pengendaliannya yaitu melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan. Itu adalah fungsi dari pengendalian proyek. 3 langkahnya. Yang terakhir ada pengawasan dalam manajemen proyek. Aspek-aspek yang dilakukan untuk pengawasan itu ada 6, yaitu ada perencanaan prakonstruksi, ada konstruksi fermentasi pemeliharaan, ada gagasan proyek, struktur kelayakan, dokumen pra-perencanaan, perencanaan utama. Itu tadi 6 aspek-aspek yang harus dilakukan untuk melakukan pengawasan. Wah, terima kasih. Tidak terasa materinya sudah saya jelaskan mengenai manajemen aset proyek. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada salah penyampaian, baik kata maupun kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.